Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Puspadewi, absen 27 dari kelas 10 Manajemen Perkantoran. Di sini saya akan menceritakan tentang naluri bertauhid Ibrahim Rindu Allah bagian 8. Selama lebih dari 20 tahun, Raja Namrud hidup dalam kegundahan akan ada seseorang yang akan menggulingkan kekuasaannya. Selama 20 tahun, ia telah bekerja keras untuk menyingkirkan bayi laki-laki hingga Babilonia tak mempunyai generasi laki-laki. Jika ada laki-laki, hanyalah para orang tua yang sudah hidup 20 tahun yang lampau. Sebelum Namrud mengeluarkan keputusan untuk membunuh bayi laki-laki, dengan sendirinya generasi muda yang tumbuh di Babilonia adalah gadis-gadis yang usianya masih remaja. Mereka tumbuh dalam keganjilan dengan lingkungan yang mereka tinggali ini. Mengapa tak ada laki-laki sebaya dengan usia gadis-gadis remaja itu? Namun, pertanyaan itu hanya menggantung dalam alam pikiran mereka saja tanpa pernah berujung pada tanda tanya besar bahwa ketiadaan anak laki-laki itu tak lain karena sebuah kebijakan kejam seorang raja yang zalim. Kini, setelah 20 tahun berlalu, Raja Namrud mulai bisa meluapkan segala kegundahannya. Diyakininya bahwa anak laki-laki di Babilonia itu sudah habis. Bahkan bayi laki-laki yang hendak menggulingkan kekuasaannya itu pastilah sudah ikut mati dalam pembantaian besar-besaran belasan tahun lalu. Ia sekarang mulai bisa bernapas lega. Ia merasa aman, tak perlu khawatir akan ada anak kecil yang akan merampas mahkotanya dan menggulingkan kekuasaannya. Ia bisa memerintah negeri ini dengan lancar tanpa pernah dibayang-bayangi rasa takut akan ada seorang anak remaja yang akan membuat dirinya terhempas dari singgasananya. Dalam hati, Raja Namrud memuji kecerdasannya sendiri. Jika ia tak menerapkan kebijakan yang demikian, belum tentu hari ini ia dapat duduk di singgasananya yang megah ini. Terkadang memang diperlukan sedikit kekejaman asalkan kekuasaannya terselamatkan. Maka dalam hati ia membenarkan sendiri perbuatannya. Aku tidak bermaksud untuk berlaku kejam pada kalian, tetapi aku perlu untuk menyelamatkan singgasana ini dari para pemberontak. Seharusnya kalian bersyukur karena aku masih memimpin kalian. Dengan demikian, kalian masih bisa merasakan kesejahteraan. Jadi, apa salahnya jika aku meminta sedikit pengorbanan anak laki-laki kalian agar kalian masih bisa melihat aku memimpin? Anggap saja ini bayaran kalian kepadaku, agar kalian ingat jasa-jasaku, agar aku menguji kalian seberapa dalamkah kesetiaan kalian kepadaku. Batin Raja Namrud di atas singgasananya. Raja Namrud tetap saja merasa tak bersalah dengan perbuatannya yang memutus rantai generasi laki-laki. Ia anggap itu sebagai bayaran kesetiaan kepada sang raja yang telah memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Pantaskah kesejahteraan kita bayar dengan nyawa anak kita? Adakah ini masuk akal dan setimpal? Tetap saja, penderitaan rakyat lebih besar dari rajanya. Raja hanya memberikan seperti kekayaannya saja, namun rakyat memberikan lebih besar, bahkan dengan seluruh jiwa dan raganya. Anehnya, Namrud menganggapnya sebagai upah yang setimpal. Salah satu musibah paling besar adalah menganggap ringan kejahatan besar dengan pembenaran-pembenaran yang diciptakannya sendiri. Dengan demikian, para pelaku kejahatan tersebut sama sekali tak merasa menyesal dan bersalah bahwa sebenarnya ia telah melakukan perbuatan kejam. Untung saja kejahatan Namrud ini terbayarkan dengan kemampuan kerja keras untuk membuat peradaban Babilonia menjadi gemilang. Menara Babel, istana Babilonia yang perkasa, sungai Eufrat dan Tigris yang dikelola sedemikian rupa disalurkan ke sawah-sawah milik petani dan sebagainya. Sehingga walaupun ia punya jatah yang sangat besar, namun sesungguhnya tertutupi dengan pemerintahannya yang bersungguh-sungguh untuk membangun sebuah peradaban gemilang dan sedikit banyak memakmurkan rakyatnya. Kini raja besar yang telah memerintah selama setengah abad lebih ini segera memasuki usia senjanya. Sebelum Ibrahim meninggalkan gua bersama ibunya, ia terlebih dulu tumbuh besar di dalamnya. Ia merasakan kekaguman pada keindahan alam raya, pada bintang gemintang, pada bulan, dan pada matahari yang kesemuanya itu sungguh mempesona hatinya. Pertama kali aku memiliki kesadaran bahwa aku hidup adalah tak kalah dengan mata batinku sendiri. Aku mampu berpikir tentang keadaan di sekelilingku. Ibu sering memanggilku dengan sebutan Ibrahim. Aku tak tahu apakah arti nama itu, tetapi aku paham pastilah di dalam nama itu terkandung sebuah harapan yang besar dari orang tuaku agar aku kelak menjadi anak yang bermanfaat bagi bangsaku. Aku tak tahu mengapa sejak kelahiranku sampai sekarang aku harus berada di dalam gua. Ketika ibuku tanya, ia hanya mengatakan kepadaku bahwa seiring dengan perjalanan waktu pastilah aku mengetahui dengan sendirinya mengapa aku sampai berada di dalam gua ini terus-menerus. Ibu hanya mengatakan agar aku bersabar. Kelak jika waktunya telah sampai, ia akan mengajakku keluar dari gua ini.
Aku menunggu saat-saat itu. Aku belum mengetahui sama sekali seperti apakah keadaan dunia luar. Aku ingin mengetahui seperti apakah istana Babilonia yang megah itu, seperti apakah rajanya, seperti apakah orang-orangnya, seperti apakah wajah sungai Eufrat dan Tigris yang memberikan banyak manfaat untuk manusia itu. Aku juga ingin melihat bagaimana suatu kehidupan masyarakat berkerumun. Aku ingin menyaksikan dengan sendirinya semua kehidupan yang semarak di sebuah wilayah yang konon sangat makmur. Selama ini aku memang hanya sendirian di tempat ini dan belum pernah mengetahui keadaan dunia luar. Hanya ibu yang seringkali datang dengan membawakan makanan yang lezat-lezat untukku. Hanya dialah jendela informasiku, tempatku melongok keadaan di luar sana melalui cerita-cerita dari lisannya. Hal ini semakin menguatkan keinginanku untuk melihat keadaan di luar sana. Walaupun aku sendirian, namun aku tak merasa kesepian. Aku bahkan merasa mempunyai banyak waktu untuk melihat hal-hal baru dalam hidupku. Aku seringkali bertanya-tanya sendiri dalam hati, dari mana datangnya semua ini? Dari manakah aku? Di mana datangnya matahari, langit, bumi, bulan, tanah yang aku pijak juga gua ini? Apakah mungkin ada dengan sendirinya? Tak mungkin. Aku tak percaya itu ada dengan sendirinya. Pasti semua ini ada karena ada yang menciptakannya. Namun, siapakah yang menciptakan itu? Aku tak tahu. Pikiranku benar-benar buntu. Biarlah suatu saat jika aku bertemu dengan ibu, akan kuceritakan semua kegelisahanku ini. Pada petang hari, ibuku datang dalam keadaan payah. Ia sangat kelelahan akibat perjalanan jauh. Aku menyorongkan minuman dari air yang keluar dari dinding gua. Kubungkus dengan dedaunan agar ibu bisa mereguk kesegarannya dengan leluasa. Ibrahim, saatnya tiba bagimu untuk keluar dari tempat ini. Setelah sekian lama, sepertinya dunia luar sudah aman, kata ibu meyakinkan. Iya Umi, aku memang ingin segera keluar. Aku sudah bosan berada di tempat ini. Kataku mengutarakan kegelisahanku. Lebih lanjut, aku bertanya kepada ibu tentang berbagai hal yang mengganjal pikiranku. Umi, dari mana aku berasal dan siapa yang menghidupkanku? Aku juga senang memandang langit. Umi, aku senang memandang bulan yang meneduhkan. Dari mana asal mereka semua? Namun Umi sama sekali tak pernah menjawab pertanyaanku. Malah aku dihardiknya agar tidak sering-sering mengatakan hal itu lagi. Mengapa Umi? Mengapa aku tidak boleh mempertanyakan hal ini? Tanyaku. Kelak kau akan tahu bahwa karena hal itulah raja kita tetap berkuasa sampai sekarang, kata Umi. Aku berusaha mencari tahu sendiri mengapa ibu menolak memberikan jawaban. Mengapa seolah-olah ia takut dan melarangku untuk bertanya hal yang macam-macam. Bahkan ia menjawabnya dengan jawaban yang sama sekali lain. Karena hal itulah raja kita tetap berkuasa sampai sekarang. Benar-benar sebuah jawaban yang bagiku sangat pelik. Anakku, aku tidak bermaksud untuk merendahkan nalurimu untuk menyembah kepada Tuhan langit saja. Akan tetapi kita berhadapan dengan sebuah kebijakan kaku yang tak terbantahkan bahwa kita dilarang untuk menyembah Tuhan langit. Raja kita menyembah Dewa Marduk, Dewa nasional bangsa Babilonia. Kita rakyatnya disuruh untuk menyembah Dewa Marduk juga. Tetapi meskipun Raja Namrud bisa membeli raga kita, ia tidak bisa membeli hati kita. Aku tetap setia dengan ajaran Nabi Nuh. Aku yakin hanya Tuhan langit yang menciptakan manusia, juga alam semesta ini. Aku bukannya tak ingin menjawab semua pertanyaanmu, anakku. Aku takut jika pertanyaan itu didengar oleh mata-mata maka kita bisa dihukum berat nantinya. Aku sangat sayang kepadamu, nak. Untuk itulah jangan sekali-sekali kau mengatakan pertanyaan itu lagi ya, agar kau tidak dihukum berat nantinya. Hus, kau jangan bertanya masalah itu lagi ya, kataku kepadanya untuk membatasi pikirannya agar tak terbiasa untuk mengumbar kelancangan di depan umum. Jika aku tak mencegahnya dari sekarang, bisa-bisa di luar sana ia terbiasa mengatakan hal itu kemudian didengar oleh mata-mata. Maka cepat atau lambat ia akan menerima akibatnya. Hatiku merasa tersayat-sayat tiap kali melihat bagaimana akibatnya orang yang memberontak kepada Dewa Marduk itu harus mengakhiri hidup di tangan Namrud. Aku tak ingin hal itu terjadi pada anakku. Aku sangat sayang anakku. Oh Tuhan langit, lindungilah anakku. Mengapa Umi? Mengapa aku tak boleh mempertanyakan hal itu? Tanyanya lagi. Kelak kau akan tahu bahwa karena hal itulah raja kita tetap berkuasa sampai sekarang. Kataku menerangkan sedikit bagaimana Raja Namrud itu membangun kekuasaannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.